Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kita diberikan kesehatan dan mempergunakan kesehatan itu untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pada kesempatan malam hari ini kita masih di pembahasan hadis yang kedua, hadis tentang persoalan Islam atau kedudukan agama Islam, iman dan ihsan. Ya. Seorang muslim dituntut harus melaksanakan yang termasuk rukun Islam. Seorang muslim dituntut harus melaksanakan yang menjadi rukun agama kita, yakni agama Islam. Apa rukun agama Islam? Yang pertama, antashhadu an la ilaha illallah, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Kemudian menunaikan zakat, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, wa tasumu ramadhana, dan yang terakhir naik haji bagi orang yang mampu. Ya. Wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itulah yang disebut dengan orang muslim. Ketika seorang muslim itu menjaga rukun yang kelima ini, maka disebut dengan orang yang muslim. Maka dia adalah orang yang menjaga rukun Islam, disebut dengan istilah muslim. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, bagaimana seandainya saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja dan tidak menambah sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya hanya menunaikan zakat apabila itu sudah wajib bagi saya. Saya tidak bersedekah, saya tidak berinfak, saya tidak mengeluarkan harta yang lain yang saya miliki kecuali
saya hanya mengeluarkan harta saya dari zakat saya saja, tidak bersedekah, tidak berinfak. Kemudian dia mengatakan, saya hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja, tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi saya hanya melaksanakan yang wajib saja. Dan saya hanya melaksanakan haji, tidak melaksanakan ibadah sunnah lainnya seperti umrah. Setelah itu, orang itu pun pergi. Nabi mengatakan, kalau seandainya orang yang tadi itu dia istiqomah dengan apa yang dia katakan, maka dia adalah merupakan penghuni surga. Orang itu sudah dijamin masuk ke dalam surga. Apa yang disampaikan tadi itu, ini yang termasuk rukun Islam, rukun Islam. Makanya pondasi yang pertama seorang muslim itu adalah menjaga kemuslimannya dengan menjaga rukun Islam, memperhatikan sholatnya. Makanya kita praktekkan sholat, supaya pada saat kita melaksanakan sholat dilaksanakan dengan sebaik dan sesempurna mungkin, baik gerakannya maupun bacaannya. Termasuk diantaranya zikir setelah sholat, karena Nabi tidak meninggalkan perkara itu, dan sahabat juga tidak meninggalkan perkara itu. Zikir setelah sholat fardu, minimal baca astagfirullah 3 kali, minimal ya, minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalimat istighfar, ada hadisnya itu, meskipun pendek ji, astagfirullah. Yang kedua, Allahumma antas salam. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal kita hafal yang ketiga ini, tambah dengan ayat kursi, tambah dengan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan cukupkan 100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai kulli syai'in qadir. Maka dalam sebuah riwayat hadis, seandainya ada orang yang memiliki dosa, dosanya sebesar atau seperti buih air lautan. Bayangkan, dosanya bagaikan seperti buih air lautan, seperti busa air lautan, luasnya dosanya. Tapi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah dengan istighfarnya itu membaca tasbih ini, tahmid dan takbir ini, dicukupkan dengan 100, maka dosanya langsung seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan zikir setelah sholat fardu, yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebagian di antara kita masih ada yang tidak memperhatikan itu. Minimal baca ayat kursi setelah sholat fardu. Ada hadis yang mengatakan, mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya, apabila ada setiap orang yang senantiasa istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali satu. Apa itu? Kematian. Artinya apa? Ada jaminan dia menjadi penghuni surga kalau dia istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu 5 waktu, tidak henti. Ayat kursi itu Nabi mengatakan tidak ada yang memisahkan dia dengan surga kecuali satu, kematian. Artinya memang kalau kita mau merasakan kehidupan akhirat, pasti melewati jalur kematian dulu. Ada namanya mati, untuk berpindahnya ruh kita dari alam dunia ke alam setelahnya, alam barzakh, baru alam setelahnya. Kan manusia itu 5 kali hidupnya kalau tidak salah. Pertama alam ruh, kedua alam dunia, ketiga alam barzakh, keempat alam mahsyar, terakhir baru kemudian alam antara surga dan neraka. Itu perpindahan manusia. Kehidupan manusia yang paling singkat itu di rahim, hanya 9 kurang lebih 9 bulan. Setelah itu paling singkat lagi adalah dunia, sab'ina sittin, antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Umurnya umatnya Rasulullah rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu ji.
Setelah ini alam kubur, alam barzah. Nah, sanggam kok. Di sini sudah mulai menghimpit kehidupan. Bayangkan, umat-umat sebelumnya belum ada yang merasakan surga ataupun neraka, masih berada di alam barzah sampai saat ini. Termasuk umatnya Nabi Adam, termasuk. Sampai saat ini belum ada surga dan neraka. Nanti habis di umat Muhammad SAW baru ada kiamat besar. Dan kita sudah berada di akhir zaman menurut hadis ini. Ya, hadis arba'in yang kedua. Yang hafal hadis pertama baru 3 orang. 3 orang di Ihsan, Zainal, dan Faisal. Yang lainnya belum. Perempuan juga belum pibilah, biar 1. Sekali-sekali kita hafal hadis supaya nanti masuk bulan Ramadan, mau ceramah gampang nih. Ada hadis yang kita hafal. Kalau ceramah itu 1 saja hadis kita sampaikan sudah cukup, selesai. Misalnya kita ceritakan hadis ini, panjang sekali kalau ini. Tidak usah baca hadisnya, langsung saja artinya yang kita pahami. Se'rewat tua Bapak Ibu sekalian, niat lek bahasa tahu batu mar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ni keadaanna. Sementara Nabi ajari mar sahabatna tentang agama Islam, tiba-tiba niat saya tahu. Tiba-tiba secara langsung, tiba-tiba. Nanti di akhir ceritanya baru disampaikan ternyata orang itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia. Jadi isi hadisnya ini langsung disampaikan. Orang ini bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Islam." Maka Muhammad menyebutkan tentang rukun Islam. Masa kita tidak hafal hadis potongan-potongan hadisnya tentang rukun Islam? Pertama adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusum ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Selesai. Kalau tidak hafal kipale begitu-begitunya, ada Arab-Arabnya sedikit, langsung artinya. Karena namanya kisah ini kan kisah ini. Kisah malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia datang menghadap kepada Rasulullah untuk mengajarkan agama dinul Islam, agama Islam. Ya, untuk malam hari ini kita masuk di hadis yang kedua. Sebenarnya tadi seharusnya kita baca bersama dulu hadisnya ini, tapi agak terlambat ke kuliah. Lama sekali kemakan nih. Atau banyak porsinya? Pergi BAB. Saya berharap tidak tinggal sama 3 orang ini hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, ya tidak usahlah kita hafal hadisnya, banyak sekali. Ya, langsung kita pahami saja artinya. Cukup kita pahami artinya sudah sangat luar biasa. Nanti hadis ketiga baru kita belajar menghafal, karena saya lihat hadis yang ketiga ini 4 baris kurang lebih. Ya, pendek. Dan begini seterusnya ini. Tidak ada yang panjang-panjang. Ada lagi satu. Ya sudah. Kita skip saja kalau ada yang terlalu panjang. Hadis yang pertama itu kita minta untuk dihafal karena penting sekali. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan niat. Dia berkaitan diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Karena suatu perbuatan itu dianggap berpahala atau tidak kalau tergantung dari niatnya. Makanya kita harus selalu senantiasa mempelajari untuk meluruskan niat dari amalan yang kita lakukan. Begitu Pak Imdi? Iya. Jadi kalau niat tak untuk mampu ceramah, banyak-banyak latihan. Begitu. Baik, kita masuk di kandungan hadis. Yang pertama di sini kandungan hadisnya adalah hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki pakaian dan penampilan. Ini menurut penjelasan hadis ini. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini
memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama adalah memperbaiki pakaian dan penampilan. Seorang muslim harus memperlihatkan tampilannya, casingnya. Itu penting, casing. HP itu dianggap cantik kalau casingnya bagus. Mana boleh iPhone, tapi kalau japo mi casingna banyak coretan-coretannya, tetap dianggap kurang bagus. Tapi mana boleh Oppo pun gambar casingna, tetap tunjuk terbaik ya. Jadi pertama adalah memperbaiki pakaian dan penampilan. Apa bedanya antara pakaian dan penampilan? Saya kira dua kata yang memiliki kesamaan. Seperti mata uang, kalau tidak ada satu tidak dianggap sah. Dua-duanya harus ada. Iya. Kalau gambar monyet di sebelah, baru di sini tidak ada gambaran anunya, maka bukan dianggap uang. Memperbaiki pakaian dan penampilan. Jadi ternyata Islam ini sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga pakaian kita, tampilan kita, meskipun kita bukan. Saya pernah mendengar ungkapan dari seorang alim ulama lah, seperti itu. Ungkapannya kira-kira seperti ini. Saya berpenampilan atau mengikuti penampilan para alim ulama, atau saya berpenampilan seperti ulama, bukan berarti saya seperti seorang ulama, tetapi saya ingin saya ingin seperti ulama tersebut. Jadi ada keinginan seperti ulama tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi penampilan itu sangat dianjurkan untuk diperbaiki. Termasuk diantaranya ketika menghadiri majelis ilmu. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak wangi. Nah, ini penting. Kenapa? Sakit kepala teh. Iya, turun di kepala. Kenapa sering sakit kepala teh? Tidur siang Jaki? Ay, susah begitu kalau dikasih waktu tidur siang baru tidak tidur siang Ki. Harusnya disiplin Ki. Sudah duhur, jam berapa tidur siang? Ada tadi kan? Oh ada. Mungkin sudah. Bukan. Jam berapa tidur siangnya? Sudah sholat duhur. Sudah sholat duhur. Sudah makan. Berarti jam 1 lah, kurang lebih. Jam 1 tidur sampai sholat asar. Banyak sekali Ki. Tidur Ki. Meskipun cuma setengah jam. Sekitar 2 jam lebih. Saya tidak katakan tidur sampai asar, enggak. Tidur Ki meskipun hanya sekedar setengah jam. Setengah jam. Ketika memasuki masjid, menghadiri majelis ilmu, pakailah pakaian yang rapi, yang bersih, dan menggunakan minyak wangi, terutama bagi laki-laki. Selalu senantiasa menggunakan minyak wangi. Kalau mau ya, oke. Karena itu juga sunnah ternyata. Kalau kita menggunakan parfum. Ya. Kalau perempuan justru tidak boleh. Ya, perempuan justru tidak boleh menggunakan parfum ketika mau keluar rumah, keluar segala sesuatu keluar. Tidak diperkenankan menggunakan parfum bagi perempuan. Kalau laki-laki, apalagi menghadiri majelis ilmu, menghadiri sholat di masjid, maka sangat dianjurkan menggunakan wewangian. Saya tidak mengatakan apa yang jelas, apa yang bisa membuat kita wangi, maka disunnahkan. Apakah minyak rambut termasuk juga wewangian. Kemudian bersikap baik.
bersikap baik dan sopan di majelis ilmu. Ini kata-kata di sini ya. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama, para ustaz, adalah perilaku yang sangat baik, karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang paling baik. Padahal Jibril adalah merupakan makhluk yang paling mulia. Di antara malaikat Jibril adalah merupakan pimpinannya para malaikat. Tetapi ketika berhadapan dengan Nabi, justru malaikat Jibril menampilkan pakaian yang sangat suci, yang sangat rapi. Bahkan rambutnya pun hitam legam. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, hikmah daripada hadis ini adalah kita dianjurkan senantiasa memperbaiki pakaian. Menampilkan pakaian kita dengan bagus, dengan baik. Apalagi kalau kita diundang ke masyarakat. Diundang ke masyarakat keluar. Apakah kegiatannya apa saja? Yang jelas kita diundang oleh masyarakat, maka perbaiki pakaian dan penampilan kita. Jangan sekali-kali songkoknya seperti ini, karena itu dianggap kurang sopan. Lebih bagus seperti ini daripada seperti ini. Ya. Jadi ini kalau kita pergi ke masyarakat ya. Tapi ada ustaz yang biasa saya sering ikuti sebelum-sebelumnya kajiannya. Memang dia caranya pakai songkok seperti ini. Dia agak rapat dengan kanyinnya dengan songkoknya. Memang seperti itu modelnya dia. Bermain dijahit begini sih. Ya. Memang seperti itu modelnya. Seperti hampir turun seperti ini. Dan tidak pernah seperti ini, tidak pernah. Begitu menonton dia. Dan memang ada dasarnya dia. Dia seorang LC. Kalau Al-Quran hafal, hadis banyak hafalannya. Pokoknya ilmu fikih dia anunya, kemampuannya fikih wanita dia hafal semua. Hadis-hadis tentang wanita. Ini yang pertama. Yang pertama adalah memperbaiki pakaian. Yang kedua, di sini menjelaskan tentang definisi Islam, bahwa Islam secara bahasa berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Islam? Tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kita pernah temukan Islam artinya Isya, subuh, maghrib, asar, dan ada biasa seperti ini ya. Islam itu diartikan apa? Itu biasa diartikan Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Itu Islam. Itu hanya rukun pertama rukun kedua dalam Islam. Tapi Islam sesungguhnya secara bahasa artinya adalah tunduk, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Islam? Tunduk, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, secara istilah adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar. Baru masuk di sini secara istilah. Islam secara istilah adalah agama yang dilandasi dengan 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita mintai pengharapan kecuali hanya sebatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rusak itu di antara kita sebagian di masyarakat, apalagi itu kalau sudah jatuh yang namanya Allah sudah memberikan kita ujian sakit. Itu perkara yang sangat besar.
Kalau pergi di dokter, kata dokter sudah sembuh apa namanya? Ini kisah kita minum obat, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, setelah ini baru biasa rusak. Rusak kadang-kadang sebagian akidah kita. Banyak yang pergi di dukun. Ngapai? Karena dokter Robin anda dosingin namo. Mari kita tak jagarin padahal enggak rimpa. Nah, banyak yang pergi di dukun, banyak yang pergi pengobatan apa nama malaria, atau namiri batu lompua, mangiri ripokai lompua dan seterusnya, sehingga rusaklah secara perlahan agama itu pada dirinya. Padahal Allah sedang menguji kita dengan sebuah penyakit. Sakit itu adalah merupakan cara Allah mengampuni dosa kita. Cara seseorang yang sakit itu adalah merupakan cara Allah langsung mengganti dosanya dengan kebaikan, dihapus seluruh dosanya kalau dia sabar menghadapi sakitnya. Saya tadi ingat dengan kisah dari zamannya Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang ahli maksiat. Nabi Musa ya, kitabnya Nabi Musa? Kitab Taurat. Di zamannya Nabi Musa ada seorang manusia, seseorang ahli maksiat di kampung itu yang mentomi penrasul-rasul. Segala bentuk maksiat dia lakukan. Semua orang kampung resah. Maka keresahannya itu disampaikan oleh Nabi Musa. Maka Allah menurunkan wahyu. Musa, bawa orang itu untuk diasingkan karena pelanggarannya. Maka dibawa Nabi Musa pergi di kampung tersebut. Sampai di kampung seberang tidak ada orang, diperintahkan lagi oleh Allah, Musa singkirkan dia lagi di tempat yang tidak ada tanaman, di tempat yang tandus, tidak ada air, yang ada cuma pasir, gurun pasir. Disimpanlah di situ orang itu. Baru setelah itu dia Musa kembali. Tapi setelah berselang beberapa hari, ternyata orang itu sakit. Orang itu ditimpa sakit. Dan sakitnya itu dia memohon kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, seandainya ada mamaku, orang tuaku, pasti dia akan menangis melihat keadaan saya karena melihat anaknya sakit. Seandainya ada bapakku, ya Allah, pasti bapakku akan bersusah payah mencarikan obat untuk saya, untuk kesembuhan diri saya. Seandainya ada istriku pun akan melayani saya dengan sepenuh hatinya. Dan seandainya ada anakku, pasti anakku akan menangis melihat kesedihanku seperti ini. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Maka orang itu ternyata dalam riwayat tersebut disebutkan, sampai-sampai karena tangisannya itu dia bertaubat kepada Allah dengan seluruh dosa-dosanya. Dia membayangkan seandainya ada bapakku, mamaku, istriku dengan anakku yang menangisi aku, maka seketika itu Allah menurunkan rahmatnya, malaikat yang Allah turunkan dalam bentuk manusia yang menyerupai mamanya, menyerupai bapaknya, menyerupai istrinya, dan menyerupai anaknya. Sehingga terjadilah sakaratul maut sampai akhirnya meninggal orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut diampuni seluruh dosanya. Karena saat dia sakit dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Maka kuncinya di situ. Kalau kita memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keyakinan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang seperti tadi pun ya, seperti laki-laki itu tidak lagi orang. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu, maka Allah akan langsung diampuni dosa-dosanya pada saat itu. Jadi secara istilah Islam artinya adalah apa tadi? Ya, secara istilah adalah adalah agama yang dilandasi 5 dasar. Yang pertama syahadatain, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Hafal ini? Rukun Islam maksudku. Rukun Islam. Beta coba ulang beta. Satu rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 menunaikan zakat. menunaikan yang kedua Sholat.
Sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Yang ketiga definisi iman. Jadi tadi itu definisi Islam. Definisi Islam secara bahasa artinya apa tadi? Tunduk berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Islam secara bahasa artinya tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah adalah Islam adalah agama yang dilandasi dengan 5 dasar. Nah, 5 dasarnya itu rukun Islam. Oke, baik. Bisa dipahami ini? Insyaallah. Dipahami ini? Kalau ditanya Ki, apa itu Islam? Apa itu Islam? Hah? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Islam artinya tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya Islam menurut bahasa. Jadi kalau ada yang tanya Ki, apa yang kamu tahu tentang Islam? Islam itu artinya adalah tunduk sepenuhnya dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa itu secara bahasa. Secara istilah artinya Islam adalah agama yang didasari 5 dasar atau yang dilandasi 5 dasar. Jadi kalau agama kita dasarnya adalah Pancasila, Islam dasarnya adalah 5. 1. Syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Ya, haji. Ya. Bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berdoa saja. Nah, iya. Kemudian yang ketiga, definisi iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa yaitu pengakuan atau pembenaran. Paham ya? Pengakuan atau pembenaran secara bahasa. Apa yang kita akui? Kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di planet ini. Dan kita benarkan itu. Kita benarkan. Kita mengakui dan membenarkannya. Jadi tidak sama dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu dia akui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Dia paham itu. Tapi dia tidak membenarkan. Artinya tidak mengikuti ajaran agama Islam. Dia paham itu. Dia paham sekali. Orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah ya. Kalau sama sekarang berbeda lagi. Secara istilah adalah pembenaran dan pengakuan yang mendalam adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini yang tidak mempunyai sekutu apapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata sekali-kalina atau sendirinya yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada bantuannya, tidak ada yang membantu. Beda dengan kita manusia. Mau bikin rumah pasti butuh bantuan. Kalau Allah kun fayakun dengan sendirinya. Ya, apapun yang diinginkan pasti akan terjadi maka terjadilah. Yang kedua, adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat. Jadi malaikat tidak pernah melakukan maksiat, tidak sama seperti manusia, dan selalu menuruti perintahnya. Jadi kalau malaikat itu diperintahkan sujud, maka dia akan sujud sampai hari kiamat. Kalau malaikat diperintahkan mencatat amal baik, maka mereka akan mencatat amal baik sampai hari kiamat. Kalau malaikat diperintahkan untuk ruku, maka mereka akan ruku sampai hari kiamat. Itulah malaikat. Tidak ada kata menolak, tidak ada kata maksiat. Dan mereka diciptakan dari
cahaya tidak makan. Jadi malaikat tidak makan, tidak seperti baim selalu makan kalau lapar ki. Kemudian tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan. Itu malaikat ya. Jadi malaikat yang kita tahu seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail tidak sama seperti manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat yang kita tahu malaikat saja. Jangan lagi bertanya apakah malaikat laki-laki ataukah malaikat perempuan. Tidak ada pernah dijelaskan. Tidak ditemukan. Ya, jadi di sini diterangkan bahwa malaikat tidak berjenis kelamin, tidak sama seperti manusia biasa. Dan malaikat tidak mempunyai keturunan dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, maka jawabannya wallahu a'lam. Kalau ditanya berapa malaikat yang kita ketahui, 10. Berapa jumlah malaikat sebenarnya? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu malaikat. Di atas di malaikat di langit. Ya, ada sebuah riwayat di atas langit Allah itu tidak ada celah sedikit pun kecuali di sana ada malaikat yang senantiasa sujud dan ruku sampai hari kiamat. Mereka senantiasa mendoakan hamba-hamba yang berselawat kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Jadi kemudian adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut setelah diubah dan diselewengkan oleh manusia merupakan syariat Allah. Jadi adapun kitab-kitab sebenarnya seperti kitab Taurat yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, kitab Injil yang dipakai oleh orang-orang Nasrani, maka sesungguhnya kitab itu sudah tiada. Yang mereka pakai itu adalah merupakan kitab-kitab yang sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka sendiri. Kalau kitab Nasrani itu, kitab Injil itu mereka mengumpulkan 50 dosen terbaik seluruh dunia untuk merevisi kitabnya mereka sendiri. Jadi kalau Islam itu tidak akan pernah berubah. Al-Quran sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya mereka yang sebenarnya sudah tidak sudah tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala agama mereka, agama Yahudi dan agama Nasrani. Adanya rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibekali dengan kitab samawi. Kitab samawi 4 ya. Termasuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Beda kalau agama Hindu Buddha, itu mereka tidak agama buatan manusia sendiri itu. Ya. Sebagai perantara untuk memberikan hidayah pada manusia, meyakini bahwa mereka adalah manusia biasa yang diistimewakan dan maksum, terjaga dari segala dosa. Jadi Nabi Muhammad itu diistilahkan dengan Nabi Muhammad itu, makanya kalau makan terus biar sudah makan terus lagi. Iya. Itu Rasulullah Muhammad itu disebut dengan istilah manusia yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Jadi manusia selama hidupnya tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Tetapi luar biasanya Nabi itu tidak pernah kurang dalam sehari berzikir, bertaubat kepada Allah, mengucapkan astagfirullah, beristighfar kepada Allah itu 70 kali, di riwayat lain sampai 100 kali sehari semalam. Itu Nabi Muhammad senantiasa beristighfar. Makanya kita juga hambanya perbanyak beristighfar, astagfirullah. Kemudian yang berikutnya adanya hari akhir. Pada hari itu Allah membangkitkan seluruh umat manusia dari kuburnya, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan amal perbuatan yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah itu
apa namanya? Al-zalzalah di ayat terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, sedikit apapun amal kita, selama itu amal kebaikan, maka tempatnya pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekecil apapun keburukan itu, dosa itu, kalau dibawa menghadap kepada Allah, mati, ada dosa yang kita bawa meskipun sebesar biji seperti debu, kira-kira seperti itu, maka tetap kita akan masuk ke dalam neraka, disiksa dulu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada menurut pemahaman dari berbagai riwayat, ada orang yang secara VVIP langsung masuk ke dalam surga. Tidak, dia bebas tes. Ada orang dibersihkan dulu dosanya di neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Iya. Makanya hati-hati. Meskipun demikian, luar biasa kalau kita rasakan bagaimana siksa di neraka. Kan sudah disampaikan sebelumnya, siksa yang paling ringan itu seperti apa? Hah? Siksa yang paling ringan dalam sebuah hadis dijelaskan, siksa yang paling ringan dalam neraka itu waliyadzubillah. Ya, seseorang dipakaikan terompah dari api neraka yang mengakibatkan otaknya meleleh. Kalau otak meleleh, apakah daging kita tidak meleleh? Iya. Iya. Kalau sudah meleleh, pakai lagi sendal sampai mengakibatkan otaknya lagi meleleh, begitu seterusnya sampai dosanya habis dibersihkan, baru kemudian dimasukkan ke dalam sungai di surga, baru dibersihkan kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimasukkan ke dalam surga, dia akan lupa bahwa dia pernah disiksa di neraka. Itu nikmat juga sebenarnya, tapi makanya minta, jadikan zikir itu Allahumma ajirni minan nar, atau kita jadikan pamungkas doa kita, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah di saat, makanya di waktu-waktu yang mustajab itu gunakan berdoa. Apa antaranya? Antara selesai azan, antara azan dan iqamah, antara itu yang sedikit waktu itu adalah merupakan waktu yang sangat mustajab untuk melantunkan doa. Sesudah azan, sebelum iqamah. Tapi sangat sedikit orang yang menggunakan waktu itu, karena waktu itu adalah merupakan waktu yang mustajab, dikabulkannya setiap permintaan seorang hamba. Apalagi waktu yang lain, ketika turun hujan. Nah, ini waktu yang sering kita temukan antara azan dan iqamah. Banyak berdoa, ya Allah mudahkan Kiko dong supaya bisa tuh hafal 30 juz. Kasih kemudahan. Minta doanya. Karena doa itu adalah merupakan senjata kaum muslimin. Senjatanya orang muslim itu doa. Kemudian adanya qada dan qadar. Ada qada dan qadar, artinya apapun yang terjadi pada alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata untuk satu tujuan yang hanya diketahuinya. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, apakah gunung hancur, apakah banjir dan seterusnya, semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun-rukun iman. Siapapun yang meyakini maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa yang menentangnya maka ia akan sesat dan rugi. Allah mengatakan, wahai orang-orang mukmin, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, kitab sucinya yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengkufurinya, kepada Allah, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan hari kiamat, maka sungguh ia benar-benar sesat. Jadi Allah yang mengatakan, siapa yang tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Nabi, tidak yakin kepada malaikat dan qadar dan qadarnya, hari kiamat, tidak meyakini adanya hari kiamat, maka dia sungguh sangatlah sesat. Dia kafir. Dia kafir seketika pada saat itu.
meskipun dia adalah orang beragama Islam. Tapi ketika dia meyakini itu, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Baik, demikian untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di malam berikutnya. Jadi hadis yang kedua masih sambung ya, masih next, masih bersambung hadis yang kedua, masih ada sambungannya. Jadi tolong yang belum hafal hadis 1, yang belum hafal kita kasih kesempatan di pertemuan berikutnya. Kalau bisa dihafal, dihafal. Kalau tidak bisa, berusahalah. Kalau ada itu usaha, ada pahala yang kita dapatkan insyaallah. Demikian dari saya. Ya, usaha tidak perlu mengkhianati hasil. Jadi saya minta usaha dulu ya. Usaha. Hadis pertama penting, hadis tentang perkara niat. Saking pentingnya hadis itu semua ulama yang membuat kitab pasti hadis yang pertama ditulis adalah perkara tentang niat. Itu saking pentingnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi demikian apa yang sempat kami bawakan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kami ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada Allah dan taat kepada agamanya, taat kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa mendapatkan sa'idun fid dunya, kebahagiaan dunia, dan sa'idun fil akhirah, kebahagiaan kelak di hari kemudian. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.